Kebetulan saya sekarang jadi pimpinan DPR. Maka perasaan saya penasaran gitu untuk mencari tahu juga tinggi. Karena kalau ada uang beredar segitu, masa kita nggak tahu? Gitu. Jadi cari tahu saya. Jangan-jangan masih ada sisanya kan? Putar cari, nggak ada uang itu ternyata bang. Jadi rupanya itu adalah nyanyiannya Nazarudin. Nazarudin ini kan persekongkolannya KPK. Jadi penjahat kelas kakap menurut KPK dijadikan narasumber utama. Inilah Nazarudin itu. Dan sampai sekarang masih kerja kawan itu. Masih kerja juga di dalam. Saya tahu. Nazarudin bekerja? Masih. Saya udah ngingetin orang-orang Partai Demokrat juga. Ya. Karena ada sebagian yang masih kerja itu ada di Partai Demokrat juga. Nah ini saya katakan terus terang karena nyari-nyari tahu itu. Nah keluarlah saya baca di dalam dakwaan Irman itu disebutkan 3 aktor kasus ini adalah Anas, Nazar, dan Setia Novanto atau SN kita bilang. Tapi yang 2 itu kan nggak masuk dalam perkara, kan cuman Pak Nov aja. Tapi saya cari uangnya terus, di mana ini uang 2,3 triliun ini? Nggak ada. Itulah sebabnya kemudian hilang dalam dakwaan. Hilang dalam dakwaannya Andi Narogong. Jadi uang itu sebenarnya nggak ada bang. Itulah konsisten 3 kali audit BPK mengatakan tidak ada kerugian negara. Nah saya cek rupanya dipakai BPKP ini. Ya, saya sedang meminta dan mengusulkan kepada pansus angket agar BPK dan BPKP dihadirkan dalam waktu yang bersamaan. Karena beda antara 2,3 triliun dengan kekurangan bayar kalau dalam temuan BPK itu sekitar 18 sampai 23 miliar, itu kan masih 2,3 triliun juga itu bedanya. Kok bisa ada penghitungan 2 lembaga negara beda sekali? Tetapi memang menarik karena kemudian dalam dakwaan mulai hilang itu 2,3 triliun itu. Tapi DPR-nya udah hancur. Nama kita semua udah hancur. Jangan-jangan orang bilang Pak Fahri kebagian juga, jangan-jangan meskipun nggak disebut dalam daftar nama itu. Udah hancur nama kita. Banyak orang-orang hebat di situ. Termasuk ya mohon maaf ya. Datuk saya Pak Gamawan Fauzi itu menurut saya salah seorang tokoh moral yang baik, yang hebat. Dikasih oleh teman-teman itu Bung Hatta Award. Nggak ada dalam dakwaan tiba-tiba terakhir disebut terima 50 juta. Ada kwitansinya, saya dikasih lihat sama beliau. Rupanya dalam sosialisasi, dalam tugas sebagai menteri, dapat honor dari Kementerian Dalam Negeri. Dia taken Pak, halal. Itu. Tapi itu disebut sebagai korupsi. Disebutnya oleh KPK. Orang tuh baik betul menurut saya ya. Moralnya Gamawan lebih baik dari semua penyidik KPK itu. Menurut saya. Tapi hancur nama orang Pak. Semua udah dihancurin sama KPK ini. DPR hancur, OTT-nya berapa kali. DPD hancur, Irman orang Padang juga tuh. Saya kenal Irman tahun 95, saya ingat, saya ulang lagi tuh. Itu orang baik betul tuh. Bapaknya Pak Gusman almarhum, itu kalau nyumbang sekolah itu 1 miliar, 1,5 miliar. Tiba-tiba ada orang malam-malam minta ketemu dia bawa uang 100 juta, udah mau tidur. Rupanya KPK ngebonceng di belakangnya, diteriakin. Bapak korupsi malam-malam. Dibawa ke KPK, nggak boleh didampingi, jam 10 ditetapkan tersangka. Kasihan tuh orang baik tuh. Jadi bangsa ini mengalami tuduhan yang luar biasa kasarnya. Ya, secara terus-menerus. Sehingga kita semua mulai hilang kepercayaan diri kita tentang siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Dan orang baik itu adalah kalau dia muji-muji KPK. Orang yang kritis kepada KPK itu pasti punya persoalan korupsi itu. Padahal saya kalau baca-baca, ini yang muji-muji KPK ini banyak masalah ini. Tapi jadi suci dia karena dia memuja-muja gitu. Jadi kerugian kita sebagai bangsa Bang Karni,
dalam hal ini adalah karena fiksi-fiksi ini sekarang mulai dipercaya oleh orang, ya, mulai diberikan justifikasi. Dan apalagi setelah saya pelajari lebih dalam dan kita melihat sekarang mulai dibuka, diangket, rupanya ini banyak sekali fiksi-fiksi dan rekayasa yang dibuat. Saya senang kalau Prof. Ramli hadir sebenarnya pada hari ini, ya, karena beliau menulis hari ini tentang keabsahan OTT itu, ya, yang semua sumbernya adalah pengintipan, ya, sesuatu yang tidak saja melanggar HAM dalam perspektif negara, tetapi haram dalam perspektif agama. Karena mengintip aib orang itu adalah salah satu hak Tuhan yang tidak boleh diambil oleh manusia. Wala tajassasu, ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Jangan kalian mengintip. Maukah kalian, ya, memakan daging bangkai saudara kalian? Maka kalian akan jijik. Dan inilah kejijikan ini yang diungkap dalam ruang sidang gitu, ya. Nggak ada hubungannya dengan perkara. Saya ingat lagi kasus LHI itu karena saya mondar-mandir ngurusin kan. 75 orang diperiksa, artis-artis. Yang jadi tersangka Pak Lutfi, satu, anggota Komisi 1, ngurusnya itu soal luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Kedua Elizabeth, pengusaha importir. Yang ketiga calo, namanya Ahmad Fatona. Nah itu terus petugas impornya mana? Nggak ada petugas impornya di situ. Kok bisa ada korupsi impor sapi, tapi yang mengeluarkan izin nggak kena? Tapi ini udah berak kemana-mana ini. Istri, ya, pacar-pacar, udah cewek-cewek itu 75 orang itu. Tiap hari mondar-mandir orang itu jadi kayak wayang-wayang di situ. Dia pakai pasal katanya trading in influence. Trading in influence dari mana? Influence yang didapatkan oleh LHI itu dari partainya, bukan dari negara. Sama dengan, mohon maaf nih Bang Amsari ini, fraksi itu, Anda baca Undang-Undang MD 3, itu tidak difasilitasi oleh negara. Tidak ada hak dia. Ya. Iya, itu kan soal lain, tapi dia tidak difasilitasi oleh negara. Dan dia bukan alat kelengkapan DPR, karena itu negara tidak mengeluarkan sepeser pun uang buat dia, karena dia bukan pejabat negara. Dia adalah petugas partai. Saya bisa tanggapi enggak Bang Karni? Tadi ini saya saya salah menyampaikan. Saya tidak bicara soal fasilitas yang diterima oleh ketua fraksi. Saya bilang soal kewenangannya. Ya terus apa dia dasar Anda dapat mendelik mengusulkan pimpinan BUMN. Dan sekarang terus apa dasar Anda mendelik dia? Enggak, artinya dia punya ruang untuk berkomunikasi dengan ini banyak ILC orang ini dan punya bisa pengaruh, mempengaruhi. Saya bisa ngomong begini berpengaruh kepada Ya, orang. betul. Apa Anda mau mendelik Karni Ilyas gara-gara saya ngomong di ILC? Wah, saya enggak ada urusan dong. seperti itu. Anda ini ngerti nggak sumber kekuasaan itu saya penting? tidak bicara mau mendelikan Bang Karni. Yang saya sampaikan tadi soal kewenangan pimpinan fraksi, terutama ketua fraksi. Jadi jangan dilarikan, nanti publik salah tangkap. Begitu. Itu yang terjadi pada LHI. Dia tidak punya kewenangan hubungan apa-apa dengan impor. Dia anggota komisinya, komisi luar negeri, komisi militer, ya kan? Dia trading influence karena dia ketua partai. Tapi kewenangan partai ini dia tidak dapat dari negara. Dia tidak digaji sebagai ketua partai oleh negara. Itu yang saya bilang, ini KPK membuat hukumnya sendiri karena basis judgment dan justifikasinya kepada orang adalah moral dan kekuatan moral yang didapatkan dari mengintip orang. Dan dalam pengintipan itu dia merasa bahwa semua pejabat di Indonesia ini brengsek, yang tidak brengsek tinggal di KPK. Karena itulah kemudian mereka mendapatkan judgment moral untuk mengatakan kita ini lebih baik dari semua yang lain. Yang lain ini brengsek tinggal kita. Karena itu nanti kalau ada dari kita yang dipersoalkan secara hukum harus dilawan, sebab itu adalah perlawanan kepada KPK. Kan ini salah jadinya. Adalah pembunuh yang jadi penyidik di situ. Ya kan, itu kawan Anda sebentar lagi jadi tersangka, nanti ribut lagi. Kan nggak boleh begitu. Hukum itu harus kita letakkan bukan sebagai milik manusia. Saya pikir harus diklarifikasi dulu. Ya.
siapa yang pembunuh di antara penyidik itu. Saya kira nggak Harus perlu nama. diklarifikasi dulu. Saya kira nggak perlu nama karena orangnya nggak ada di sini. Dan Bukan soal nama, Pak Karni. saya Bukan soal tidak menyebut nama karena Iya, dia dia sudah masuk menyebut pengadilan. Ada pembunuh Ya. di antara penyidik Iya, itu. dia udah sebut itu. Sudah masuk Ya, dalam pengadilan. Anda perlu baca koran aja tuh, Bung Rai. Itu yang udah saya masuk katakan. pengadilan. Di pengadilan udah masuk, beliau menyimpulkan ada pembunuh. Ya. Dari tadi Reni nanya karena dia nggak baca koran aja. Nanti saya kasih tahu habis inilah. Maksud saya. Jadi begini ya. Jadi dasar kita memegang hukum itu, hukum itu bukan punya kita. Hukum ini punya Tuhan. Karena itu kita harus dengan kearifan Tuhan lah terlibat dalam hukum ini. Makanya pasal-pasal falsafah hukum itu adalah tentang kearifan. In dubio pro reo. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada salah kita menghukum satu orang yang tidak bersalah. Presumption of innocence dan sebagainya. Ini enggak, dia bikin karang sendiri. Sampai sekarang dasar ini kan OTT. OTT itu nyadap. Nyadap sampai sekarang nggak ada dasarnya karena kita belum pernah pegang. Saya kira kita kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sini ya. DPR sudah kena, DPD sudah kena, MPR atau semua menteri SBY sudah dipanggil kecuali Pak SBY sendiri. MA sudah digeledah ruangannya, MK sudah, KY sudah. BPK di ETT 40 juta. Saya tadi barusan ketemu sama pejabat yang cerita tentang Irjen itu. Irjen itu kasihan tinggal di gang belum punya rumah. Ya kan, orang yang masuk SMP dia jadi PNS itu. Jadi SMA kuliahnya itu didapatkan melalui dia itu membangun karirnya pelan-pelan. Tiba-tiba sekarang ini jadi maling besar. Hakim-hakim itu 40 juta, 50 juta yang bersih hidupnya. Tapi menjelang pensiun dia kena sakit ginjal lalu dia perlu uang minta ke temannya, kasusnya sudah selesai dan sebagainya. Jadi sekarang ini bangsa ini polisi juga udah kena, ya kan, kena sandera juga, jaksa kena sandera, macam-macam lah semuanya. Jadi bangsa ini sekarang sudah tidak punya lagi sumber kekuatan moral. Jadi kita sudah tidak punya lagi yang disebut dengan social capital. Kita ini sudah saling mencurigai semuanya. Setiap hari ini yang disebut Pak Jokowi jangan bikin ribut, jangan bikin ribut. Ini semua kan saling meragukan secara moral. Kasus ini 5.000 senjata ini kan persoalan saling meragukan. Dan ini nggak selesai-selesai. Menurut saya mau mengutip Mas Hinton karena tadi Mas Hinton kasih tahu saya, tolong sampaikan ke Bang Karni dan di forum. Saya bilang, dia kata dia ini ya, saya kutip dia, KPK itu kayak PKI. Dia mengadu domba bangsa ini, dia merusak bangsa ini. Dia mengembangkan proksi-proksi dan saling curiga. Dia menghancurkan kita. Sehingga orang baik dan orang salah itu jadi nggak jelas. Ya, Saya pertama itu dulu. Tapi kita ini kasus pra-peradilan Setia Novanto loh. Ya itu kan urusan berkelahi di pengadilan, urusannya Setia Novanto sendirilah, ya kan. Lawan aja sendiri. Ntar kan KPK keok juga itu, ya kan. Ini kan beraninya kan Budi Gunawan begitu ditersangkakan kasus Kapolri, jadi Bin nggak berani dia, udah ngeper. Ini kan soal politik aja, dan saya nggak tahu KPK ini bekerja dengan apa, kecuali saya mengatakan mereka ini kerja dengan politik kok. Saya udah tuntas membaca KPK ini soal politik. Makanya kalau Pak Jokowi mau mendengar saya, kalau mau menyelesaikan keributan, tugas paling berat daripada Pak Jokowi itu adalah mengakhiri transisi, penataan kelembagaan negara. Saya nggak percaya Polri dan Jaksa belum siap untuk ngurusin bangsa ini dalam bidang penegakan hukum. Coba kalau bubarin KPK lagi, jadi siap dia.